Hey, cek. Hey, oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan Donghua super epic yang masih sekeluarga sama Kang Pak Boy Oyen, kayak itu Martial Universe alias Wudong Qiankun Season 5 yang bakal tayang akhir tahun nanti. Ya harusnya ini kayak tahun-tahun lalu ya, kayak tahun lalu itu akhir-akhir tahun gitu dia rilis ya. Sekitar bulan 10, bulan 11 lah ya biasanya gitu. Kalau enggak ya bulan 9 ya, pokoknya 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitulah ya. Untuk menyambut geng Kang Pak Boy Lindong menuju penayangannya, kita bakal bikin spoilernya Wudong Qiankun juga nih kayak biasa-biasa ya. Jadi buat yang mau recall atau udah nggak sabar menahan rasa finishirin nunggu akhir tahun, bisa tonton dulu nih spoiler yang Cakradiva bikinin ya. Karena season keempatnya udah agak lama ya, ditambah juga kena biasa lah ya kopi hitam gitu di Cakradiva sama di Gnosis pas mau diupload ulang tuh kena itu kopi hitam gitu. Jadi nggak bisa diupload ulang gitu ya guys, mungkin diedit ulang, mungkin nanti kita lihat lagi ya. Ya udah, kita review dulu ya pembahasan episode terakhir yang menceritakan bagaimana pertempuran super enggak ngotak antara Lindong dan Ling Langtian dalam pertemuan 10 tahunan klan Lin, sampai memaksa kepala klan alias Lin Pan turun tangan untuk menghentikannya. Karena penampilan Lindong yang luar biasa, keluarga cabang kota Qingyan pun dipanggil kembali menjadi keluarga inti, dan pemilik batu Zuzi itu juga ditawarkan kesempatan untuk mengikuti seleksi perang 100 kekaisaran. Lindong tanpa pikir panjang menerima tawaran itu, mengingat perang 100 kekaisaran merupakan janjinya kepada Neng Qingju. Namun ternyata ambisi Lindong untuk menjadi lebih kuat dan mengejar Ling Qingju membuat hubungannya dengan Dek Qintan menjadi renggang, di mana adiknya itu merasa Lindong terus menganggapnya sebagai beban, dan akhirnya menerima tawaran laki-laki berjubah hitam untuk berlatih sendiri demi mengungkap kekuatan asalnya yang luar biasa. Ya, Dek Qintan ini tuh mirip-mirip kayak Dek Sun Er lah ya guys ya, mirip-mirip gitu ya, dari bentuk-bentukan MC-nya gitu. Ya udah ya, tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Atau udah 2 menit lebih ini openingnya. Lindong berada di kapal besar bersama dengan rombongan klan Lin menuju ibu kota kekaisaran, di mana tatapan merendahkan yang biasa dia dapatkan sama sekali hilang karena orang-orang klan Lin ini paham bahwa pemuda yang dianggap sampah bertahun-tahun pada akhirnya bukanlah orang biasa. Sementara itu Lindong sama sekali tidak peduli dengan perhatian orang-orang yang tertuju kepadanya dan fokus memandangi kota Lin yang semakin menjauh dengan tinju terkepal, karena Lindong tidak tahu kapan bisa kembali ke kota itu dan bertemu dengan keluarganya lagi. Karena itulah Lindong juga hanya bisa berharap dalam hati jika ayahnya, kakeknya, dan juga adiknya Qintan akan selalu baik-baik saja sampai dengan waktu mereka kembali bertemu tiba. Kota kekaisaran adalah kota paling bergengsi di kekaisaran yang besar, dan keluarga kekaisaran adalah penguasa yang diakui secara universal dan secara alami merupakan tempat paling megah di seluruh wilayah kekaisaran. Kota kekaisaran dan kota Lin kebetulan saling berhadapan, dan meskipun klan Lin tidak salah lagi menjadi klan terkuat di antara 4 klan, mereka masih harus menghormati keluarga kekaisaran sebagai penguasa wilayah. Nah, tetapi entah itu klan Lin maupun 3 klan besar lain dan bahkan klan Mo sebagai klan kekaisaran selalu memandang pertempuran benih yang akan segera diselenggarakan dengan sangat penting. Hal ini disebabkan karena siapapun yang memenangkan pertempuran benih akan mendapatkan kesempatan untuk direkrut sekte-sekte besar dan mengikuti perang 100 kekaisaran. Kalian mau direkrut ke sekte Cakradiva? Karena sebelumnya Lindong berasal dari keluarga cabang, Lin Pan menjelaskan beberapa hal terkait pertempuran benih dan peta kekuatan kekaisaran selama berada di kapal, di mana pada intinya ada 8 faksi besar di kekaisaran yang besar, yaitu keluarga kekaisaran, 4 klan, 2 sekte, dan 1 lembah. Kita jelasin ulang lah ya, apa 4 klan itu siapa aja? Nah, 4 klan adalah klan Lin, klan Wang, klan Qin,
dan klan Huangpu. 3 sekte adalah sekte Luo Surgawi, sekte Raja Barbar, dan Lembah Kesedihan Besar. Meskipun begitu, 5 faksi dengan kekuatan menonjol adalah keluarga kekaisaran, klan Wang, dan 3 sekte yang memiliki bakat sama menakutkannya dengan Ling Langtian. Pertempuran benih akan digelar pada tempat suci Istana Kekaisaran, dan ketika rombongan klan Lin tiba di sana sudah ada banyak orang yang berkumpul karena pertempuran benih memang merupakan kompetisi kelas 1 yang diselenggarakan oleh Kekaisaran Yan Besar. Lin Pan menjelaskan mekanisme pertempuran benih di mana semua peserta akan masuk dalam lorong berkelok-kelok yang menuju ke aula utama, dan hanya 5 orang yang keluar dari 5 lorong terakhir sebagai pemenang yang dapat berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Lindong baru saja ingin beristirahat ketika tiba-tiba 4 aura yang sangat kuat memasuki tempat suci di mana orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dengan kekuatan setengah kaki di ranah nirvana. Sosok yang menarik perhatian Lindong tidak lain adalah pemimpin sekte Luo Surgawi yang bernama Luo Luo, sementara pemuda di belakangnya adalah Du Yun yang merupakan jenius sekte sekaligus salah satu generasi muda yang digadang-gadang menjadi pemenang pertempuran benih kali ini. Tepat ketika Lindong sedang mengamati Du Yun, sebuah bayangan pedang tak terlihat ditembakkan dengan kekuatan mental sebelum akhirnya menghilang ketika menabrak penghalang tak terlihat Lindong. Du Yun tersenyum ketika memahami jika Lindong juga merupakan master mental, membuat seorang tetua memperingatkan jenius mereka untuk berhati-hati karena pemuda yang baru saja dia konfrontasi adalah jenius baru klan Lin yang bahkan tidak dapat ditangani oleh Ling Langtian. Setelah sekte Luo Surgawi datang, semakin banyak faksi-faksi besar bermunculan tidak terkecuali klan Huangpu yang membawa 2 jenis muda mereka. Salah satunya adalah Wang Fujing yang Shoyan lihat di monumen kuno. Kok Shoyan jadi Shoyan atuh, astagfirullah. Sementara satunya adalah jenius klan Huangpu lain yang bernama Huang Fuying. Huang Fuying tampak menyimpan kebencian kepada Lindong karena namanya disebut-sebut oleh Ling Qingju yang dia kagumi sejak lama. Huang Fuying berharap dia berada di lorong yang sama dengan Lindong dan menguji kemampuannya untuk melihat apakah pemuda itu benar-benar layak untuk disebut oleh keindahan menawan seperti sang Tuan Putri Istana Agung 9 Surga. Lindong sekali lagi berusaha untuk memejamkan mata dan beristirahat, namun terganggu dengan tawa menggelegar yang mengguncang telinganya ketika rombongan klan Wang tiba di tempat suci. Cahaya keemasan menyapu cakrawala sebelum berubah menjadi 3 sosok yang salah satunya adalah Wang Yan, dan orang tua yang memimpin rombongan dapat Lindong rasakan tidak lebih lemah dibanding Lin Pan. Sementara itu ada satu lagi pemuda asing namun mengeluarkan aura ganas yang jauh lebih kuat daripada Wang Yan. Sekali lihat Lindong langsung menebak jika pemuda itu adalah jenius klan Wang yang dijelaskan Lin Pan kepadanya Wang Zhong. Kepala klan Wang yang bernama Wang Lei menyapa Lin Pan sekilas di mana terdapat jejak permusuhan yang terkandung dalam kata-kata mereka, mengingat bagaimana klan Lin telah dikalahkan oleh Wang pada pertempuran benih sebelumnya. Permusuhan antara 2 klan semakin intens ketika Wang Yan yang cepu ngaduin Lindong kepada Wang Zhong karena masih tidak terima dikalahkan oleh pemuda sampah itu di monumen kuno Dahua. Sebelum Wang Zhong sempat merespon, Ling Langtian menyapanya lebih dulu, membuat jenius klan Wang itu hanya melirik ringkas ketika menanyakan apakah Ling Langtian benar-benar tidak dapat menangani Lindong. Namun bukannya membela kaumnya, Ling Langtian justru join ngerosting Lindong dengan berkata bahwa pemuda itu hanya tidak tahu diri dan setelah mengikuti pertempuran benih Lindong pasti akan sadar di mana tempat aslinya. Wang Yan juga tertawa sambil menatap Lindong dengan kejam, di mana meskipun dia telah mendengar keributan yang disebabkan oleh Lindong dalam pertempuran 10 tahunan klan Lin, Wang Yan masih yakin pemuda sampah itu bukanlah tandingan Wang Zhong. Lindong memilih untuk sepenuhnya mengabaikan kejulidan orang-orang ini, namun niat membunuh di hatinya membumbung terutama kepada Ling Langtian yang memang benar-benar senang membuat masalah dengannya. Namun siapapun yang harus dia lawan, Lindong sudah berambisi bahwa dia akan memenangkan pertempuran benih apapun yang terjadi.
Kalayak ramai sekali lagi dibuat huru-hara ketika seseorang dengan jubah kekaisaran muncul, di mana aura orang itu tidak salah lagi, bahkan lebih kuat dibanding Lin Pan dan Wang Le. Iya, orang yang memecah keheningan tidak salah lagi adalah sang kaisar Yan besar alias harimau tiran keluarga kekaisaran Mo Jingtian yang merupakan ahli ranah Nirvana Yuan. Ketika Mo Jingtian muncul, semua pemimpin faksi langsung membungkuk penuh penghormatan, sementara Lindong justru fokus pada pemuda cantik yang mengikuti di belakang. Pemuda itu bahkan lebih cantik dibanding jenius klan Qin alias Qinzi dan membuat Lindong merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria bisa secantik ini. Meskipun tampak begitu halus dan cantik, Lindong dapat merasakan aura kuat menyebar dari pemuda yang tidak lain adalah Pangeran ketiga Mo Ling selaku perwakilan keluarga kekaisaran dalam pertempuran benih. Mo Ling melemparkan senyuman ke arah Lindong dengan sopan, membuat Lindong segera menganggukkan kepalanya dengan canggung dan membungkuk di hadapan Mo Ling untuk memberi penghormatan. Mo Jingtian kemudian melangkah ke plafon tinggi dan memberikan kata sambutan untuk membuka pertempuran benih, sebelum kemudian mempersilahkan para peserta untuk mengambil lot bambu yang menentukan lorong mana yang akan dilewati. Baru setelah pengundian selesai dilakukan, Mo Jingtian meminta semua peserta untuk memasuki lorong, dan dengan demikian pertempuran benih kekaisaran Yan besar pun resmi dimulai. Lindong melakukan perjalanan melalui lorong dengan kecepatan tinggi dan akhirnya sampai di depan sebuah pintu besi besar yang berada di ujung lorong. Lindong mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka pintu dan akhirnya menemukan aula besar dengan dua orang yang berdiri di sana, seolah sudah menunggu Lindong sebagai lawan yang harus dihadapi. Menurut aturan, pos pemeriksaan pertama akan menjadi pertempuran 3 arah, di mana hanya 1 dari 3 peserta yang bisa melanjutkan perjalanan ke lorong selanjutnya. Apesnya Lindong, dia menyadari bahwa 2 orang yang sudah ada di aula memiliki emblem sekte yang sama, menandakan bahwa dia sudah harus melawan 2 orang sekaligus di pertandingan pertama. 2 orang yang ada di aula tampak mengenali Lindong, dan Lindong pun mengenal keduanya sebagai Lu Kui dan Hu dari Sekte Gunung. Lu Kui dan Hu sudah sama-sama memiliki reputasi besar di kekaisaran, namun mereka masih khawatir tidak dapat mengalahkan si cowok viral baru kalau harus baku hantam 1 lawan 1. Untungnya surga masih berpihak kepada mereka hingga diberikan lorong yang sama dengan Lindong dalam keadaan berdua jadi bisa keroyokan. Lindong menghela napas pasrah melihat Li Kui dan Hu sudah berniat mengeroyoknya, namun berhubung Lindong sudah berambisi untuk memenangkan pertempuran benih, pemilik batu juji itu pun mempersilahkan keduanya untuk maju bersamaan. Lu Kui dan Hu hanya bisa menunjukkan kekesalan melihat Lindong tampak begitu percaya diri sebelum kemudian melepaskan gelombang kekuatan Yuan padat ketika menarik 2 palu hitam besar di tangan mereka. Lindong sama sekali tidak mundur ketika menghadapi serangan beramai-ramai Lu Kui dan Hu, malah mengambil langkah maju dengan kekuatan Yuan melingkar di sekitar tinjunya sebelum meledakkan 2 palu sekte gunung dalam sekali gempuran. Harus diakui jika kekuatan Lindong memang cukup luar biasa, sehingga wajar saja kalau bahkan Ling Langtian kesulitan menanganinya. Meski begitu, Lu Kui dan Hu juga tidak mau menyerah dengan mudah ketika mengaktifkan teknik tubuh gunung mereka. Lindong tertawa saat melihat 2 otong ini ingin adu-aduan kekuatan fisik dengannya sebelum mengaktifkan transformasi kera iblis dan melemparkan plafon emas yang tiba-tiba terbentuk di tengah aula ke arah gunung Lu Kui dan Hu. Tanpa membiarkan 2 sekte gunung memulihkan diri dari serangan pertamanya, kera iblis Lindong terus menyerang tanpa henti hingga akhirnya keduanya dipukuli seperti lalat dengan wajah mereka pucat pasi. Kera iblis hampir sekali lagi menghantamkan plafon emas ketika baik Lu Kui dan Hu bersama-sama melambaikan tangan ke kamera dan mengakui kekalahan mereka di pertempuran ini. Melihat lawannya menyerah, Lindong pun tidak bisa menahan tawa memahami bahwa dia tanpa diduga berhasil melewati babak pertama dengan begitu mudah. Sementara Lindong bersemangat untuk melanjutkan perjalanan melewati lorong, kemenangannya yang begitu telak melawan 2 anggota sekte gunung telah membuat para pemimpin sekte yang lagi streaming siaran langsung auto melongo tidak percaya.
Lindong akhirnya memasuki lorong di balik pintu besi pada ujung utara aula dan sampai di aula besar lainnya masih sangat sunyi. Lindong berbalik untuk melihat lorong lain di mana lorong tersebut benar-benar gelap dan akhirnya pemuda klan Lin itu pun memutuskan untuk menunggu sambil memulihkan diri. Lindong menunggu selama hampir lebih dari 10 menit, mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah lawannya ini masih belum menyelesaikan pertempuran pertama. Saking lamanya siapapun yang akan dia lawan muncul, aura di sekitar tubuh Lindong pun mulai melemah dan tepat ketika itulah sesosok bayangan buram muncul dari balik pilar batu sebelum menghunuskan senjatanya ke bagian vital di punggung Lindong tanpa suara sama sekali. Namun ketika bayangan itu berjarak setengah inci dari punggung Lindong, aliran energi mental yang kuat menyembur keluar dari istana Niwan Lindong dan membentuk beberapa penghalang untuk menghalau serangan. Setelah serangannya gagal, bayangan itu dengan cepat mundur sebelum menjelma menjadi sosok jenius klan Huang Pu alias Huang Puying. Lindong mengingat peringatan limpang bahwa Huang Puying pernah membunuh seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Sementara itu di tempat nobar live streaming, Huang Pu Jing tampak cukup terkejut karena tidak menyangka Huang Puying akan melawan Lindong di babak kedua. Kepala klan Huang Pu yang bernama Huang Pulong menenangkan Huang Pu Jing yang tampak sangat khawatir karena sejujurnya dia merasa potensi kemenangan Huang Puying akan jauh lebih tinggi jika bertemu Lindong dibanding jenius klan lainnya. Huang Puying mulai menyebut-nyebut nama King Ju yang memang pada ekspedisi monumen kuno sebelumnya mewakili klan Huang Pu. Dari sana Lindong dapat menilai jika sepertinya Neng Gelis memiliki hubungan yang baik dengan klan besar ini, namun tidak menduga jika tiba-tiba saja enggak ada angin enggak ada hujan, Huang Puying menanyakan hubungannya dengan sang Tuan Putri Istana Agung Sembilan Surga. Pertanyaan Huang Puying membuat Lindong langsung paham jika jenius klan Huang Pu itu memendam ketertarikan kepada Neng Gelis dan karena itulah tanpa banyak babi bu Lindong langsung menjawab jika Ling Qingju akan menjadi wanitanya di masa depan. Jawaban Lindong sontak membuat ekspresi Huang Puying berubah ketika mencemooh jawaban si pemuda klan Lin dan berambisi untuk membuat pemuda sampah itu mengerti bahwa di seluruh dunia ini hanya dialah satu-satunya yang pantas menjadi pasangan Ling Qingju. Huang Puying terkekeh saat sosoknya menghilang dengan cara yang aneh, membuat Lindong paham jika jenius klan Huang Pu itu memiliki keterampilan unik untuk bersembunyi di dalam bayangan. Ketika Huang Puying menghilang, aula besar kembali sunyi, namun Lindong mampu merasakan jika niat membunuh yang dipancarkan oleh pemuda itu tumbuh semakin kuat. Lindong berdiri dengan tenang di tengah aula besar ketika Huang Puying melepaskan ilusi bayangan dan membuat selusin bayangan dengan cepat berlari ke arahnya. Lindong merespon serangan itu dengan langkah pengembara langit kemunian tertinggi dan tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hijau saat dia melangkah maju dan hanya dalam hitungan detik lusinan bayangan itu hanya menyisakan satu Huang Puying yang menunjukkan ekspresi penuh kejutan di wajahnya. Namun ketika Huang Puying hendak mundur, Lindong sudah muncul di depannya sebelum dengan kejam menghantam dadanya. Sayang Huang Puying, terakhir yang Lindong libas juga bukanlah tubuh asli dan si empunya bayangan sedang mempersiapkan serangan kuat dari langit-langit aula. Huang Puying melepaskan sebuah jarum bayangan pedang yang sangat cepat melesat ke arah Lindong, namun orang yang dituju sama sekali tidak bergeming dan hanya mengulurkan telapak tangan ketika membiarkan jarum Huang Puying menembusnya. Ketika dia melihat Shadow Needle Blade menembus telapak tangan Lindong, seringai langsung muncul di wajah Huang Puying. Namun sebelum senyumannya melebar, ekspresinya berubah suram saat melihat tidak ada darah menetes dari telapak tangan Lindong, malah jarum bayangan pedangnya lah yang terhisap dalam lubang hitam di telapak tangan sang pemuda klan Lin. Saat batu juji menelan jarum hitam keabuan Huang Puying, Lindong dapat merasakan kekuatan mental yang begitu aneh, di mana yang lebih mengejutkan, kekuatan mental yang dimiliki Huang Puying telah mencapai master simbol jiwa peringkat menengah dan ini adalah kali pertama Lindong melihat seseorang dari generasi yang sama memiliki kekuatan mental sekuat ini.
Sekarang setelah Lindong mengetahui kekuatannya, Wang Fuying menjadi semakin arogan dan menyarankan pemuda itu untuk menyerah sebelum kehilangan nyawanya. Pernyataan penuh kesombongan itu membuat rasa dingin melonjak di mata Lindong ketika kemudian mengatakan bahwa kekuatan mental yang Wang Fuying banggakan tidak akan bisa menahan satu pukulan pun darinya. Tepat ketika itulah semburan energi mental yang tak terbatas membanjiri istana Niwan Lindong sebelum berubah menjadi kristal raksasa yang kemudian menghantam Wang Fuying dengan sangat ganas. Serangan itu membuat Wang Fuying menjadi blow on, menyadari bahwa kekuatan Lindong sama sekali tidak lebih lemah, malah lebih kuat satu tingkat di atasnya. Meskipun terkejut, Wang Fuying masih berusaha merespon dengan cepat ketika membentuk tombak runcing yang diterbangkan menuju titik-titik pita Lindong. Lindong hanya tertawa ketika melihat serangan Wang Fuying sebelum menghancurkan tombak-tombak mental sang jenius klan Huang Pu hanya dengan tiupan angin dari mulutnya. Wajah Wang Fuying semakin ngeri saat melihat betapa kekuatan Lindong benar-benar melebihi ekspektasinya dan tidak ada hal lain yang bisa dilakukan Wang Fuying kecuali mengeluarkan seluruh kekuatannya dengan mengorbankan esensi darah. Sebuah monster bayangan raksasa terbentuk setelah Wang Fuying menggunakan esensi darah, namun hal itu masih belum cukup untuk mengalahkan Lindong ketika menciptakan gelombang kristal yang meledakkan monster bayangan. Harus diakui jika Lindong memang memiliki kemampuan yang mengesankan, namun Wang Fuying di sisi lain memiliki keterampilan unik yang begitu menyulitkan di mana pemuda itu sekali lagi bersembunyi dalam bayangan yang bahkan Lindong pun hampir tidak bisa menemukannya. Ketika itulah suara Xiao Dao menggema di dalam benaknya ketika meminta Lindong untuk menelan bayangan di aula dengan kekuatan batu juji. Lindong sempat terkejut ketika mendengar perkataan si iblis Marten, namun ketika melakukan apa yang hewan pungutnya itu sarankan, semua bayangan di aula besar benar-benar menghilang sebelum mengungkapkan Wang Fuying yang melompat keluar dengan wajah penuh kengerian. Wang Fuying melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan diri, namun setelah kehilangan tempat bersembunyi, jenius klan Huang Pu itu tidak bisa melakukan apapun ketika pukulan Lindong yang dipenuhi dengan gelombang kesombongan menghantam dadanya dengan begitu kejam. Tubuhnya berubah menjadi peluru alteri yang ditembakkan dan menabrak pilar dengan brutal sebelum meludahkan darah dari mulutnya dan akhirnya secara resmi didiskualifikasi dari pertandingan benih. Lindong tanpa mempedulikan lawannya yang udah bengek di ujung aula segera berbalik sebelum menuju pintu perunggu dan melanjutkan pertandingan. Melihat Lindong benar-benar mengabaikannya, Wang Fuying dengan napas yang terdengar satu-satu memberikan peringatan bahwa sekuat apapun Lindong, pemuda itu masih bukan lelaki yang bisa bersanding dengan Ling Qingju. Bukannya apa-apa, Wang Fuying pun tahu jika dirinya tidak berbeda dengan Lindong, mengingat Ling Qingju sebenar-benarnya memiliki latar belakang yang tidak bisa mereka bayangkan. Karena itulah sebagai rekan senasib sepenanggungan, Wang Fuying ingin mengingatkan Lindong agar pemuda itu tidak berusaha meraih bulan yang tidak akan pernah bisa dia gapai. Lindong berbalik ketika menghela napas pelan sebelum mengatakan bahwa 2 tahun lalu dia masihlah sampah klan Lin, dan berangkat dari pengalaman itulah Lindong percaya bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar tidak mungkin selama dia mau berusaha untuk mengubah nasib dan menentukan takdirnya sendiri. Ingat surat apa ini? Kemenangan Lindong di babak kedua membuat senyuman Lin Pan menjadi sangat lebar karena baru saja Ling Langtian juga memenangkan pertandingan, menandakan bahwa saat ini klan Lin memiliki 2 perwakilannya di babak terakhir. Mo Jingtian mengucapkan selamat dan memuji kemampuan klan Lin yang memang tidak salah lagi telah melejit dibandingkan dengan pertandingan benih sebelumnya. Lin Pan tertawa kecil mendengar pujian Mo Jingtian dan merendahkan diri dengan berkata bahwa 2 jeniusnya masih belum bisa dibandingkan dengan Mo Ling. Lin Pan hanya bisa berdoa jika di babak final nanti keduanya tidak bertemu dengan sang pangeran ketiga. Nah, ketika Lin Pan masih ngobrol santai dengan Mo Jingtian itulah tiba
Tiba-tiba Wang Lei ikut nimbrung dan mengatakan jika dua jenius klan Lin masih akan tidak beruntung kalau bertemu dengan Wang Zhong. Lin Pan mengingatkan Wang Lei untuk jumawa karena semuanya tidak akan tahu siapa pemenang sebuah pertandingan sebelum benar-benar berakhir. Namun tidak bisa dipungkiri jika Wang Zhong memang merupakan jenius yang cukup menakutkan dan seolah Dewi Keberuntungan benar-benar tidak berpihak kepada klan Lin. Lin Pan hanya bisa menelan ludah susah payah, sementara Wang Lei menunjukkan seringai lebar ketika melihat pintu emas di depan Lindong meledak dan menunjukkan bahwa orang yang akan menjadi lawan Lindong di babak final tidak lain dan tidak bukan mantan jawara pertempuran benih sebelumnya, Wang Zhong. Lindong, waduh edan juga nih ya, Wudong baru mulai season 5 kayaknya udah full baku hantam aja nih ya guys ya. Lindong ketemu banyak orang-orang kuat termasuk juga salah satunya itu Sekte Cakradiva. Wah edan sih emang, apalagi Shiramanya itu, wah udah kayak apa aja ya, kultivasinya udah edan itu mah. Lanjut gak nih?